Apa kabar? Kita lanjut belajar pemilu. Ini langsung ke Undang-Undang 7 lah. Undang-Undang 7 kita langsung belajar ketentuan pidana pemilu langsung. Dimulai dari pasal 488 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Bunyi pasal 488 ini, setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 203 dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ini berkaitan dengan daftar pemilih sih. Daftar pemilih pasal 488. Pasal 489, setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah dapat masukan masyarakat dan atau peserta pemilu sebagaimana pasal 26 dan 27 dipidana dengan pidana paling lama 6 bulan. Waduh, 6 bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta. Jadi guys, kalau ada masukan dari masyarakat atau dari peserta pemilu, kalau dengan tidak sengaja tidak mengumumkan atau memperbaiki, didenda, dipidana 6 bulan, denda 6 juta. Lumayan juga. Nah, 490, setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Jadi ini ada semacam rasio. Kalau kurungannya 6 bulan dia 6 juta, kalau setahun 12 juta, kelipatan 6 bulan 6 juta dendanya. Kalau dia setahun berarti kan 12 bulan 12 juta. Ini untuk pasal 490 ini sama dengan 488 tadi kan. Tadi 488 tentang daftar pemilih, ini tentang kepala desa. Nah, hukumannya sama, 1 tahun penjara, denda 12 juta. Pasal 491 ini sama juga ini pidananya. Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalan kampanye. Jalannya kampanye. Pidananya sama, 1 tahun, denda paling banyak 12 bulan, 12 juta. Paling lama dan paling banyak maksimal, ini hukuman maksimal. Ancaman berarti. Pasal 492, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU provinsi dan kabupaten kota untuk setiap perkara pemilu sebagaimana dimaksud pasal 276 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Jadi hampir sama. Untuk yang 1 tahun sama 12 juta ini, 1 tahun penjara sama 12 juta rupiah ini banyak sanksinya, dan juga dikenakan kepada setiap orang yang sengaja melakukan kampanye di luar jadwal, masuk juga. Terus pasalnya 492 itu. Ini 493, setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud kampanye yang pelanggaran kampanye itu juga 1 tahun 12 bulan. Ini pasal 28 ayat 2, pasal 280. Jadi kita naik pucuk lagi, kena lewat ibadah itu. Nah, 494, pasal 494, setiap ASN, TNI, Polisi atau dan badan melanggar pelanggaran sebagaimana dia maksud
pasal 293 tidak netral berarti ini. TNI, ASN, TNI Polri, dendanya sama setahun 12 bulan. Nah, pasal 495 pelaksanaan kampanye atau yang sengaja mengikut tegangnya pelaksanaan kampanye di tingkat kelurahan. Kalau tingkat kelurahan sesuai pasal 49 ayat 1 itu denda kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta sama. Kalau ayat 2-nya 495 pasal 495 pasal ayat 2 pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kelurahan dipidana dengan kurungan 6 bulan dan denda paling banyak 6 juta. Oh, jadi bedanya apa dengan di atasnya? Oh, ini tadi sengaja ini lalai. Kalau lalai juga tetap dikenakan sanksi pidana 6 bulan lebih setengah dari ini. Kalau sengaja mengakibatkan terganggunya setahun, kalau ini cuma 6 bulan kalau cuma lalai. Pasal selanjutnya 496 peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye. Waduh, laporan dana kampanye pun sama, yaitu dipidana 1 tahun paling banyak 12 juta. Nah, ini 497, ini mulai berat ini. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye. Kok ini benar dengan paling, ini bedanya. Kita lihat lagi nih, berarti harus balik ke atas nih. Setiap orang yang peserta pemilu nih, kalau yang 496 peserta pemilu dendanya 1 tahun, denda banyak 12 bulan. Oke, jadi beda dari setiap orang, berarti termasuk yang selain peserta pemilu masyarakat. Kalau masyarakat yang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana 2 tahun, mati lebih berat. Pasal 497 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Ini pasal selanjutnya 498. Seorang majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan suaranya, denda juga. Kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipilih. Nah, kalau itu yang menghalang-halangi karyawannya nak milih, denda juga sesuai ketentuan pasal 498 sama, dendanya 1 tahun paling lama, 12 juta paling banyak. Jadi ada macam-macam ini pasal. Nggak diingat pasalnya ini. Setiap anggota pasal 499 ya. Setiap anggota KPPS atau KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat suara yang rusak dalam berita acara sebanyak dalam pasal. Waduh, ini yang tidak mencatat surat suara rusak, tidak memberikan surat suara pengganti sama berarti, dan tidak mencatat surat suara rusak, denda juga sama, sanksinya 1 tahun 12 juta. Nah, pasal 500. Setiap orang yang membantu pemilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain. Waduh, tak boleh juga ini. Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain. Oh, kalau kita membantu tapi dikasih tahu pilihannya pada orang lain. Ini untuk yang cacat ini nih, disabel. Dan ini juga ini pasal 500 berarti. Ingat pasalnya, pasal 500.
Nah, sekarang pasal 501, setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana juga. Mati sama hukumannya, paling lama setahun, paling banyak 12 juta sama. Ini di pasal 501 kalau tidak melaksanakan keputusan KPU untuk PSU. Pasal 1. Selanjutnya pasal 502. Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS dipidana penjara paling lama 1 tahun. Nah, bedanya di atas apa di pasal 501 ya? Lihat dulu. Setiap anggota KPPS, ini ketua dan anggota PPS yang sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU PSU sama ini. Kok beda ada ya? Gitu kita bahas. Ketua dan anggota KPPS. Pidana dengan ini. Sama ketua. Pokoknya itu tadi tidak melaksanakan PSU. Ini ada ketuanya, ini setiap anggota. Ini pasal selanjutnya 503, setiap anggota KPPS atau KPSN yang dengan sengaja tidak membuat dan menentang berita acara kegiatan sebagaimana dia 4 atau tidak menentang berita acara pemungutan dan perhitungan suara sertifikat hasil penghitungan suara dipidana juga pasal 503 ketika PPS yang tidak menandatangani berita acara kegiatan penghitungan suara. 503 pasal 504, seorang yang karena menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Kalau menyebabkan rusak juga dipidana balai berita acara pemungutan dan perhitungan suara atau sertifikat hasil penghitungan suara dipidana dengan kurungan 1 dan denda paling banyak 12 juta. Pasal selanjutnya 505, anggota KPU provinsi kota PPK dan PS karena kelalaian mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan sama hukumannya 1 tahun atau lama 12 juta. Selanjutnya di pasal pasal 506, anggota KPPS atau KPPS LN tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS atau Panwaslu LN, PPS, PPK melalui PPS sebenarnya dalam perasaan tertentu dipidana juga. Jadi PPS kalau tidak ngasihkan salinan menurut pasal 506 juga dipidana. 507, setiap Panwaslu kelurahan desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu kecamatan dipidana. Kalau Panwaslu tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS ke PPK, berarti harus tanda tangan ini Panwas PKD ini. Kalau tidak dia dipidana juga setahun 12 juta, tahun penjara 12 juta denda. Nah, Panwascam ini yang tidak mengawasi penyerahan kota juga sama dendanya
ayat 2. Ini muka 7 ayat 1 ayat 2. Selanjutnya pasal 508, setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara, ini tidak mengumumkan tadi seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pasal 391, dipidana dengan kurungan yang sama paling lama setahun dan 12 juta. Nah, seharusnya masih di hukuman yang sama. 509, setiap orang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang. Dalam masa tenang tidak boleh mengumumkan. Dendanya sama setahun, denda 12 juta. Nah, ini pasal 590, ini agak ada lain dikit. Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih. Waduh, kehilangan hak pilih ya, dipidana dengan pidana penjara 2 tahun. Nah, kalau berkaitan dengan hak pilih ya hati-hati, 2 tahun, 24 juta paling banyak. Nah, 511 lebih parah lagi. Setiap orang yang dengan kekerasan dan dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang, ini dipidana mati. Dan yang melakukan kekerasan, ancaman atau dengan kekuasaannya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seorang untuk terdaftar, dipidana penjara 3 tahun, denda 36 juta. Jadi 3 tahun 3 kali 12, bener lah nih, kelipatan 3-nya ini. Pasal 512, ini juga 3 tahun sanksinya, udah 36 juta. Pasal 512 ini setiap anggota KPU dari tingkat atas sampai bawah sampai jajaran PPS yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam pemutahiran, dalam melakukan daftar pemilih, penyusunan dan sementara perbaikan dan pemungutan daftar sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, rekapitulasi daftar pemilih tetap, yang merugikan negara, warga negara yang memiliki hak pilih, cacam. Jangan main-main, ini harus ditindaklanjuti Bawaslu ini kalau ada temuan tentang pemutahiran dan daftar pemilih, penyusunan, pengumuman ini 3 tahun gitu denda, ini penjara denda 36 juta. Jadi di pasal 512 ya. Ini 513, setiap anggota KPU kabupaten kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada parpol pemilu sebagaimana dimaksud, dipidana 2 tahun. Jadi anggota kabupaten kota apa ini tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap, harus kepada DPT. Pasal 514, ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan. Nah, ketua KPU, khusus ketua KPU yang menentukan jumlah suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan, tidak boleh lebih. Kalau lebih dipidana penjara 2 tahun, denda paling banyak 240 juta. Wih, banyak ini dendanya, 240 juta. Kalau pidananya tetap 2 tahun, kalau dendanya dikalikan 10, 240. Jadi mencetak surat-suara ke KPU. Selanjutnya pasal 515, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pengumuman suara menjanjikan atau memberikan uang. Nah, ini politik uang ini. Memberikan uang tapi ini tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak memilih saat pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah, pidana dengan penjara paling lama 3 tahun.
Selanjutnya, setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan, ini pasal 516. Pasal 516, setiap orang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 kali di TPS. Waduh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak 18 juta. Nah, setiap orang, kalau ketahuan setiap orang dengan sengaja pada waktu suara memberikan suaranya lebih dari 1 kali di TPS, nah milih 2 kali, dendanya 18 juta, kurungan 18 bulan. Kau 516, ingat tuh. 517, setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, ini kalau ada pemungutan suara, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 60 juta rupiah. Waduh, menggagalkan pemungutan suara. Pasal 517 ini menetapkan pidana penjara 5 tahun, denda 60 juta. Selanjutnya pasal 15. Setiap anggota KPU dari bawah sampai ke tingkat kabupaten, dari pucuk KPU, kabupaten dan kabupaten kota, yang tidak menindaklanjuti ketentuan Bawaslu dalam pelaksanaan verifikasi parpol, verifikasi pelaksanaan administrasi bakal calon DPR, pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon presiden dan wakil presiden, didenda juga. Tidak, kalau ditemuan Bawaslu terhadap calon-calon peserta pemilu ini, kalau tidak ditindaklanjuti, teman Bawaslu itu dipidana 3 tahun, denda 36 juta. Ini macam-macam angkanya. Ini mulai berat lagi ini. Setiap orang, di pasal 519 ini lebih berat lagi. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu. Nah, ini anggota DPD ini kalau money politik curang ya. Dendanya 3 tahun, paling banyak 36 juta. Selanjutnya pasal 520, setiap orang dengan sengaja membuat surat suara dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang dengan sengaja memakai surat dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPR, DPD untuk menjadi pasangan calon presiden bagaimana dimaksud pasal, dipidana agak lambat nih. Lambat, agak banyak dendanya, denda 6 tahun, bukan denda, kurungan 6 tahun, denda 720. Nah, ini masih banyak dah ini. Selanjutnya pasal 521, setiap pelaksana peserta pemilu kampanye melanggar larangan kampanye, dendanya 2 tahun 24. Pasal 521. Pasal 522 kita agak cepat nih, masih banyak dah ini. Masih banyak ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Pasal 521 dulu lah, kita tutup ya. Makasih. Kita lanjut 522 enggak? Ini 521.